COVID ini pandemi biasa atau war tool atau senjata perang? Hal ini merupakan pertanyaan mendasar sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut sesungguhnya tercermin dengan tindakan apa yang diambil oleh para pejabat saat ini. Lalu kita bertanya lagi, apa yang terjadi ketika vaksin sudah mencapai 70% populasi yang seharusnya sudah tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Lalu muncul mutasi strain virus baru lagi. Berdasarkan data kecepatan melakukan vaksinasi COVID Indonesia sudah cepat di tengah gelombang terpaparnya juga tinggi seperti saat ini. Sehingga yang tadinya 250.000 vaksin per hari, Indonesia itu sesungguhnya bisa mencapai herd imunitas dalam 3 tahunan lagi dari sekarang. Saat ini dipercepat berdasarkan informasi bisa 1 juta suntik vaksin per hari. Walau data ini masih diragukan karena kalau satu tenaga kesehatan menyuntik 100 orang per hari maka ada 10.000 nakes yang bekerja. Namun kita anggap informasi ini benar dulu deh. Maka dalam 1,5 tahun lagi atau akhir tahun 2022 herd imunitas tercapai maka kita menang melawan COVID. Pertanyaan liar, apa yang terjadi kalau mutasi lain lagi datang? Lalu kita kejar-kejaran deh dengan vaksin jenis baru lagi. Kalau saat ini kita anggap serangan gelombang kedua, apa yang terjadi kalau ada strain jenis baru yang mungkin bisa membuat gelombang ketiga di tahun depan? Melihat cara penanganan pemerintah atas COVID yang merupakan virus impor dan PCR antigen juga produk impor kebanyakan dan masker juga terbanyak barang impor, bahkan disuruh 2 lapis lagi sekarang. Lalu vaksin juga produk impor. Ini kita tidak boleh berlama-lama seperti ini. Apa nggak kita balik aja sebaiknya? Inilah masa di mana produk lokal, misalnya masker, harusnya merupakan 90% masker yang beredar di Indonesia saat ini adalah buatan lokal. Antigen tes lokalnya harus 100%. Vaksin lokal harus 50%. Atau obat peningkat imunitas yang lokal harus digenjot. Agar kalau virus mutan lagi, kita nggak terus bergantung impor yang akan membuat ekonomi negara digerogoti uang keluar atau flight capital. Sudah cara bernegaranya membatasi uang beredar menjadi tipis di tanah air, uang tadi ditarik keluar dengan berbagai kebutuhan impor dan tunai di tanah air harus hidup dengan pinjaman dolar asing dan yuan. Rupiah kok jadi nggak berdaulat ya? Pastinya karena kebijakannya terlalu impor. Walau bisa terlihat benar karena semuanya dalam keadaan darurat, tapi kalau bernegaranya daruratnya berkepanjangan seperti ini, sebenarnya bisa nggak masuk kategori salah kelola atau mismanagement bernegaranya. Lebaran tahun 2020 nih ya, kita nggak boleh mudik, pulang kampung, mudik apalah itu. Lalu tahun 2021 berlaku lagi, nggak boleh mudik lagi. Oke lah, kita manut 2 kali ya kita manut. Walau ada beberapa orang nggak tahan melakukan pulang kampung yang katanya mereka lah penyebab meledaknya gelombang kedua paparan COVID sekarang. Oke lah, argumen ini diterima. Tetapi kalau tahun depan 2022 masih lagi, ini namanya nggak bisa kelola. Setuju nggak kalau hal ini kita sematkan? Nggak bisa kelola negara karena 3 kali berturut-turut kita nggak pulang kampung. Kembali ke pertanyaan awal. Kita bisa simpulkan dari pertanyaan pertama oleh pemerintah saat ini, COVID adalah pandemi biasa, bukan war tool atau senjata perang biologi. Menjawab pertanyaan kedua, kalau ada strain baru, maka sepertinya ya ikut aja atas apa yang akan terjadi nanti. Kumaha engke, tak ada antisipasinya, yang ada hanyalah mudah-mudahan nggak ada mutasi lagi. Kalau terjadi berlawanan, ini senjata biologi dan strain baru, mutasi baru lagi yang membuat harus vaksin baru lagi. Kita tergopoh-gopoh lagi. Solusinya pasti tinggal bangun narasi, bayar pasukan buzzer, dan pasukan buzzer bekerja keras lagi. Nah, di posisi begini kasihan mereka yang mau jadi presiden tahun 2024, sementara mereka dalam posisi menjabat yang ternyata salah semua pengelolaan pandemi dan ekonominya. Pasti kena imbas negatifnya mereka karena mereka juga bagian dari ketidaktepatan kelola pemerintah pusat dan daerah. Karena yang digadang-gadang tahun 2024 kebanyakan pejabat incumbent. Di sini enaknya jadi yang bukan pejabat tetapi selalu memberikan solusi. Bahkan bukan hanya solusi, tapi saran yang dikerjakan walau dengan skala tanpa fasilitas. Bisa jadi kuda hitam nggak di tahun 2024 kira-kira dia itu. Tapi mudah-mudahan prediksi ini salah. Ekonomi membaik, COVID teratasi tahun ini. Amin. Cuman takut aja prediksi ini benar. Masa tinggal bos main tahun 2024? Ya nggak mungkin toh. Harusnya bisa 3 kali menjabat. Dukung.